Halo teman-teman, salam sehat selalu dan semoga kita diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, kali ini saya ingin berbagi lagi tentang pengalaman saya pasca operasi ambeien, di mana ada masa sulit, yaitu BAB keras dan susah untuk keluar, dan kadang harus mengejan agar feses bisa keluar. Dan itu sungguh perjuangan yang luar biasa, sampai mengeluarkan keringat. Ada beberapa faktor yang memang mempengaruhinya, mulai dari makanan, minuman, dan juga BAB itu sendiri. Saya mengalami ini di masa 2 minggu sampai 2 bulan pasca operasi, dan ini membuat saya stres karena berpikir kok begini terus, kok lama sembuhnya, karena setiap BAB pasti berdarah dan sulit untuk keluar fesesnya. Kemudian saya konsultasi ke dokter dan mulai mencari informasi lainnya lewat internet. Tapi rata-rata jawabannya hampir sama, yaitu disarankan untuk banyak minum dan banyak makan serat agar feses tidak menjadi keras. Memang sih kalau kita banyak minum dan banyak makan makanan berserat itu tidak membuat feses menjadi keras dan mudah untuk keluar. Tapi permasalahannya adalah orang yang sudah operasi ambeien, apalagi operasi konvensional, biasanya anus kita dalam beberapa waktu pasca operasi ambeien sudah tidak normal lagi. Bisa dibilang ada penyempitan pada anus. Dan karena anus mulai menyempit, ditambah lagi biasanya feses yang keluar pertama itu keras. Kalaupun itu sudah keluar, yang saya alami adalah disertai dengan darah, karena mungkin feses yang keras itu menggesek bagian luka yang belum kering. Terus terang, pada waktu itu ketika saya ingin BAB, saya sudah takut duluan, karena saya berpikir pasti lumayan sakit dan pasti keluar darah lagi. Tapi saya berpikir juga, kalau takut dan feses tidak dikeluarkan, mungkin itu akan menambah permasalahan baru lagi. Padahal saya setiap hari sudah mengkonsumsi makanan berserat dari sayur dan buah, dan juga banyak minum air putih 2-3 liter per hari, dan juga mengkonsumsi pencahar yang diberikan dokter. Tapi itu tidak bisa mengubah keadaan. Setiap harinya berlangsung seperti itu kurang lebih 2 bulan pasca operasi. Dan akhirnya saya penasaran pada feses yang keras itu, dan saya, maaf ya agak jorok, saya mengambil feses yang masih menyangkut pada anus dan mencungkil dengan jari, kemudian menghancurkannya. Dan kemudian saya memperhatikan feses yang telah saya hancurkan tadi. Ternyata setelah saya perhatikan, seperti feses yang keras itu telah bercampur dengan darah yang sudah mengering. Kemudian saya berkesimpulan bahwa yang menyebabkan feses yang keluar pertama itu keras dikarenakan feses ada yang menyisa dan telah bercampur dengan darah. Kemudian keesokan harinya setelah saya mengetahui penyebabnya, saya melakukan hal ini. Setelah saya selesai BAB pada pagi hari, saya tidak langsung sarapan dan langsung minum jus pepaya, kurang lebih setengah dari buah pepaya yang biasa saya beli di warung. Tujuannya adalah agar perut bisa berkontraksi lagi dan memaksa saya untuk BAB. Kemudian sebelum jam 11 pada waktu itu, saya mulai merasa mulas. Kemudian saya BAB dan saya lihat feses yang keluar itu sedikit. Rasanya benar-benar lega pada saat itu, karena walaupun feses yang keluar itu sedikit, paling tidak saya merasa telah tuntas buang air besar. Kesimpulan akhir saya adalah penyebab utama feses menjadi keras adalah dikarenakan tidak tuntasnya saya buang air besar. Dan ketika tidak tuntas buang air besar, sisa feses yang masih tersisa itu tadi akan bercampur dengan darah, dan di keesokan harinya akan menjadi keras. Itu saya buktikan ketika saya tuntas buang air besar. Keesokan harinya saya menjadi lancar untuk BAB tanpa kendala dan tidak keras lagi. Walaupun ketika BAB masih ada sedikit keluar darah. Namun perlu diingat juga, jangan merubah pola makan dulu selama masih masa pemulihan. Dan tetap banyak makan makanan berserat dan banyak minum air putih. Dan juga harus dihindari memakan daging dan olahannya, karena itu bisa juga membuat feses menjadi keras. Walaupun
tidak sekeras feses yang bercampur dengan darah. Tapi itu lumayan membuat kita kesulitan untuk BAB. Dan saya bersyukur permasalahan saya telah terpecahkan, walaupun mungkin dari orang-orang yang pernah mengalaminya berbeda-beda penanganannya. Saya berharap pengalaman ini bisa sedikit memberi masukan untuk teman-teman apabila ada dari teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Apabila ada dari teman-teman yang ingin memberikan masukan yang lain dari pengalaman saya, silakan teman-teman memberikan komentar pada kolom komentar di bawah ini. Semoga kita bisa saling berbagi dan memberi masukan satu sama lain, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel saya. Akhirnya, salam sehat selalu buat kita semua.